Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai fungsi pemasaran dalam pengembangan produk. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Fungsi pemasaran dalam pengembangan produk, mengembangkan produk baru, tiap perusahaan harus meneruskan pengembangan produk baru. Produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. Selain itu, karena pelanggan menginginkan produk baru dan pesaing berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Cara pengembangan produk baru. Akuisisi, perusahaan dapat membeli perusahaan lain, mendapatkan paten dari perusahaan lain, membeli lisensi atau waralaba franchise dari perusahaan lain. Pengembangan produk baru, perusahaan dapat mengembangkan produk baru di lab sendiri, membuat kontrak dengan peneliti lain atau perusahaan pengembangan produk baru. 8 tahap proses pengembangan gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan suatu pencarian gagasan bagi produk baru. Sumber gagasan dapat diperoleh dari konsumen, sales, R&D, research and development, dan teknisi. 2. Penyaringan. Usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau tujuan perusahaan. Pengujian konsep. Perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Dengan cara ini perusahaan dapat menetapkan manfaat yang harus diberikan produk tersebut maupun tingkat harga yang sesuai. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan, serta penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dalam 5 tahun pertama. 8 tahap proses pengembangan. Bagian kedua, strategi, menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran yang direncanakan untuk produk-produk tersebut dalam tahun pertama. Bagian ketiga dari rencana strategi pemasaran menjelaskan penjualan jangka panjang dan sasaran laba serta strategi pemasaran selanjutnya. Analisis bisnis. Perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan untuk melihat apakah produk memenuhi tujuan profitabilitas minimum. 8 tahap proses pengembangan. Pengembangan prototipe, pembuatan versi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah produk yang terjadi. Purwarupa dapat menjadi sangat mahal. Seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan, peralatan, dan pengembangan komponen. Pengujian produk dan uji pemasaran.
Perusahaan menjalankan produk terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Apabila ya, maka produk dijual pada daerah terbatas untuk mengetahui tanggapan konsumen. Komersialisasi. Jika hasil uji positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi bertahap dengan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas. Mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu menjadi pada kemampuan produksi awal. Estimasi biaya pengembangan produk baru kita lihat di sini tahap penyaringan ide, jumlah gagasan 64, rasio kelulusan 1/4, biaya tiap ide $1.000, total biaya $64.000. 64.000. Dua pengujian konsep, jumlah gagasan 16, rasio kelulusan 1/2, biaya tetap ide tiap ide 20.000, total biaya 320.000. Pengembangan produk, jumlah gagasan 8, rasio kelulusan 1/2, biaya tetap ide 200.000, total biaya 1.600.000. Pengujian pasar, jumlah gagasan 4, rasio kelulusan 1/2, biaya tetap ide 500.000, total biaya 2 juta. Peluncuran nasional, jumlah gagasan 2, rasio kelulusan 1/2, biaya tiap ide 5 juta, total biaya 10 juta. Total 5.721.000, total 13.984.000. Tantangan pengembangan produk, kalau kita lihat di sini, tantangan pengembangan produk baru, paksaan dari eksekutif perusahaan. Ide bagus tetapi perkiraan ukuran pasar terlalu berlebihan. Produk tidak dirancang dengan baik, posisi yang keliru dari produk, biaya pengembangan terlalu tinggi, pesaing membalas lebih gencar, kekurangan gagasan produk baru di area tertentu, pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial dari pemerintah, kekurangan modal. Faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil. Menurut Cooper dan Klinsmann, produk unggulan yang unik, konsep produk yang didefinisikan dengan baik sebelum pengembangan, sinergi teknologi dan pemasaran, kualitas pelaksanaan pada tahap awal, daya tarik pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil. Menurut Madigwe dan Zirger, semakin dalam perusahaan memahami kebutuhan konsumen, semakin tinggi rasio kinerja terhadap biaya, semakin awal produk tersebut dikenalkan sebelum pesaing, semakin besar margin kontribusi yang diharapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil. Menurut Madigwe dan Zirger, semakin banyak pengeluaran untuk mengumumkan dan meluncurkan produk itu, semakin besar dukungan manajer puncak, semakin besar kerjasama lintas fungsional, menyertakan pelanggan pada tahap awal untuk mendapatkan pandangan baru. Organisasi dari pengembangan, kalau kita lihat di sini, dari pengembangan produk baru, manajer produk baru, komite produk baru, departemen produk baru, kelompok kerja produk baru. Siklus hidup produk life cycle. Suatu produk yang mencapai pasarannya memasuki daur hidup produk life cycle, PLC, yaitu serangkaian tahapan kehidupan suatu produk dalam menghasilkan laba. PLC dapat mencapai hitungan bulan, tahun, atau dekade. Tahapan daur hidup produk mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan 4 hal. Produk memiliki umur yang terbatas, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup mereka. Tahapan daur hidup produk, perkenalan introduction.
Tahap ini dimulai pada saat produk mencapai pasar. Pada tahap ini, perusahaan mencoba membuat konsumen potensial sadar akan keberadaan produk melalui promosi dan manfaatnya dan memerlukan biaya yang besar sehingga labanya belum terlihat atau bahkan negatif. Pertumbuhan growth. Pada tahap ini penjualan mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba. Pada tahap ini mulai masuk dengan cepat perusahaan lain untuk memperkenalkan produk mereka. Tahapan daur hidup produk dewasa maturity, pertumbuhan penjualan mulai melambat. Walaupun produknya menghasilkan laba tertinggi di awal tahap ini. Peningkatan persaingan mengarah pada penurunan harga dan memperkecil laba. Pada tahap ini juga penjualan mulai jatuh. Penurunan decline. Pada tahap ini penjualan dan laba mulai jatuh, mulai masuk produk baru yang mengambil alih penjualan, perusahaan mulai mengurangi bahkan meniadakan promosi tetapi membiarkan produk tetap beredar untuk menambah laba. Kita lihat di sini perkenalan, pertumbuhan, dewasa, penurunan. Penjualan laba, waktu. Bentuk-bentuk lain dari siklus hidup produk. Gambar 13.2 menunjukkan pola pertumbuhan kemerosotan kemapanan growth setelah maturity. Biasanya menjadi ciri perangkat dapur kecil sebagai contoh penjualan pisau listrik berkembang cepat saat pertama kali diperkenalkan dan kemudian turun dan menetap pada suatu tingkat. Pola siklus berulang cycle recycle dalam gambar 13.2b sering melukiskan penjualan obat baru. Perusahaan farmasi yang mempromosikan obat barunya dengan agresif dan ini menghasilkan siklus pertama. Kemudian penjualan mulai turun dan perusahaan memberi dorongan promosi lain untuk obat itu yang menghasilkan siklus kedua biasanya dengan besaran dan durasi yang lebih kecil. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.